Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan Jumat yang penuh barakah ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, marilah senantiasa kita memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bagi kita di dunia ini, rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan yang sangat penting, di mana kita beristirahat, bernaung dari sengatan panas matahari atau dari cuaca yang dingin, melindungi kita dari gangguan hewan, gangguan manusia yang jahat. Kita istirahat berada dalam rumah yang nyaman. Sayangnya, jamaah yang dimuliakan Allah, harga rumah terutama di kota-kota besar bukanlah harga yang murah atau sedikit. Kalau di dunia saja kita membutuhkan rumah yang nyaman, rumah di mana tempat kita beristirahat, bagaimana kelak nanti ketika kita di akhirat? Apakah kita juga memiliki rumah? Inilah yang dimintakan oleh Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, ketika berdoa kepada Allah. Digambarkan dalam Al-Quran di surah At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuatkan bagi istri Fir'aun perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Asiyah binti Muzahim adalah masih bibinya Nabi Musa alaihissalam. Beliau beriman kepada Allah karena menyaksikan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun kemudian menyiksanya. Menurut riwayat dari Ibnu Katsir, Asiyah disiksa dengan diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya rumah atau tempat tinggalnya kelak di surga. Lalu Asiyah tersenyum.
Fir'aun berkata, "Tidakkah kalian heran? Dia tersenyum sedang dia dalam keadaan tersiksa." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Asiyah yang kelak akan dibangunkan rumah di surga karena keimanan dan kesabarannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjanjikan bagi kita apabila kita mengamalkannya, maka Allah akan bangunkan kita tempat tinggal di surga. Yang pertama, ikut serta membangun masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Man bana masjidan lillah kamabhasi qatatin aw asghar, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya senilai lubang tempat bersarangnya burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan balas baginya, dibangunkan rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa banyak masjid-masjid yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita, termasuk mungkin masjid yang sekarang kita sholat di dalamnya. Maka kita berharap ada bagian dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menyesal kelak di akhirat, di mana orang-orang mendapatkan kebaikan dari membangun masjid sementara kita hanya menyaksikan saja. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya andaikan aku dahulu mengerjakan amal soleh seperti ini untuk hidupku. Surah Al-Fajr ayat 24. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, amalan yang kedua yang akan dibangunkan Allah rumah di surga, yaitu melaksanakan solat sunnah rawatib 12 rakaat, yaitu qobliyah atau ba'diyah. Dari Ummu Habibah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ithnata asyrata rak'atan, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin, bana lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang mengerjakan solat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Imam Muslim. 12 rakaat maksudnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kesempatan bagi kita untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah dari pelaksanaan salat sunnah rawatib, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah, agar kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah wajib. Perlu pula bagi kita untuk menambahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah seperti sholat sunnah rawatib ini. Yang ketiga yang akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga adalah menjauhi debat, berkata selalu benar dan berakhlak mulia. Dari Umamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabadatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasanal khuluq." Aku menjamin rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk bercanda. Dan aku menjamin rumah surga yang paling tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini di mana media sosial begitu banyak
seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Seringkali terjadi caci maki, mengundang perdebatan, bahkan penyebaran berita-berita dusta atau hoaks. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, berdebat yang tidak ada jalan keluarnya, atau bertengkar sehingga memutuskan hubungan silaturahim, atau menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita dusta dan hoaks. Karena itu semua akan menghilangkan kesempatan kita mendapatkan balasan pahala rumah di surga. Dan yang terakhir atau yang keempat, merapatkan shaf dalam sholat berjamaah, kecuali dalam kondisi seperti yang sekarang ini terjadi. Fikih Islam mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan maslahat, mengedepankan keselamatan dan nyawa manusia. Maka di saat pandemi seperti ini, kita tetap harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari wabah penyakit. Keliru kalau kita berkata, aku tidak takut mati karena Allah yang menentukan hidup dan matiku, kemudian dia tidak memelihara dirinya, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, atau mengatur jarak, sehingga kemungkinan terpapar penyakit lebih besar. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah Jumat kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, baik fisik kita maupun mental kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera diangkat penyakit dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.